Hai semuanya, selamat datang lagi di Maria Hadi Channel. Dan kali ini kalian masih di BBM Belajar Bareng Maria. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu bahagia dan sehat dimanapun kalian berada ya. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku beritahu bahwa YouTube channelku ini banyak membahas tentang materi-materi pembelajaran dan peristiwa-peristiwa sejarah. Kalau kalian ada masukan atau permintaan materi untuk aku bahas, atau mungkin kritik dan saran, boleh ketik di kolom komentar ya. Dukung aku selalu dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Masih ingat nggak dengan pembahasan di video sebelumnya? Kita bahas apa sih? Ya, jadi kita membahas tentang konsep berpikir diakronis. Nah, buat kalian yang belum nonton tentang konsep berpikir diakronis, silahkan tonton videoku yang sebelumnya ya. Kemudian, baru kalian tonton videoku yang ini. Hari ini kita bahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang konsep berpikir sinkronis. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang konsep berpikir diakronis, kali ini kita akan lanjut belajar tentang konsep berpikir sinkronis. Apa sih konsep berpikir sinkronis? Masih ingat kan dengan pertanyaanku di video sebelumnya? Pernah nggak sih kalian ngobrol dengan orang atau teman kalian yang kalau cerita bisa sangat mendetail? Nah, hal itu ada kaitannya loh dengan pembahasan sinkronik kali ini. Apa sih kaitannya? Yuk kita bahas di BBM Belajar Bareng Maria. Konsep berpikir sinkronis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu syn yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Jadi, konsep berpikir sinkronik artinya meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, apa sih perbedaannya dengan konsep berpikir diakronis? Dengan konsep berpikir sinkronis, kita akan mampu mempelajari atau mengkaji struktur suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu atau dalam waktu yang terbatas. Berpikir dengan sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya kita bahas yuk, apa sih ciri-ciri dari konsep berpikir sinkronis? Ciri konsep sinkronik yang pertama adalah mengamati kehidupan sosial secara meluas dalam dimensi ruang. Ciri yang kedua adalah konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antar satu unit dengan unit yang lainnya. Yang ketiga, menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Ciri yang keempat adalah menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi yang statis. Dan ciri yang kelima adalah banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik ekonomi, antropologi, arkeologi, bahkan juga sejarah. Masih belum jelas tentang konsep sinkronik? Ini aku kasih contohnya supaya kalian lebih jelas lagi ya teman-teman. Contoh yang pertama, jika kalian mempelajari tentang pemberontakan G30S tahun 1965. Contoh yang kedua, ketika kalian mempelajari kehidupan sosial ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Contoh yang ketiga, ketika kalian mempelajari peristiwa pemberontakan petani Banten tahun 1888. Dan mungkin contoh yang terakhir yang lebih kalian pahami adalah ketika kalian menceritakan pengalaman kalian kepada orang lain yang sudah terjadi pada hari ini. Nah, jika kita lihat dari contoh-contoh tadi, semuanya terbatas pada satu waktu. Tapi pembahasannya dilakukan secara lebih mendalam dan melihat dari berbagai sudut pandang. Gimana teman-teman? Sudah cukup jelas kan tentang konsep sinkronik?
Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan konsep berpikir sinkronik? Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang konsep berpikir dalam sejarah, yaitu konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Tonton video-videoku selanjutnya tetap di Mari Hardi Channel dan dukung aku selalu dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bye semuanya.